Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah walhamdulillah subhanallah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian Sahih Bukhari yang hari ini kita akan membahas tentang masih dalam kitab Al-Janazah atau Al-Janaiz. Jamak dari janazah itu janaiz. Hadis tentang tidak boleh kita memastikan tentang kesolehan seseorang, tapi kita mesti mengucapkannya insya Allah ataupun mudah-mudahan. Ayatnya itu adalah fala tuzakku anfusakum, dan dalam keterangan wala nuzaki 'alallahi ahada, kita tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan mempersaksikan kesolehan dan juga kesucian seseorang kecuali dengan menyebutnya mudah-mudahan ataupun insya Allah. Bukan masalah janji, Ya, soal insya Allah itu bukan masalah janji, insya Allah. tidak hanya masalah janji. Insya Allah di kita ya janji, di kita mah janji doang. Bahkan janji yang di kita mah yang tidak ditepati. Jadi insya Allah tadi orang mah arti lain dari mohal di orang. Insya Allah teh mohal di orang gitu. Padahal insya Allah itu satu untuk menyatakan janji yang belum pasti, dan yang kedua untuk sebuah harapan yang mudah-mudahan terjadi. Gitu. Insya Allah. Misalkan nampaknya hari ini hujan, insya Allah. Kita kan tidak berjanji pada siapapun, tapi kita ingin menyatakan bahwa dari gelagat alam ini biasanya tanda begini itu hujan, maka kita mengatakannya insya Allah hari ini hujan, insya Allah hari ini akan datang tamu karena sudah ada informasi sebelumnya misalnya. Nah jadi insya Allah itu tidak mesti hanya untuk janji, tetapi untuk menyatakan sesuatu yang kita harapkan. Semoga Allah atau jika Allah menghendaki. Nah di sini disebutkan bahwa kita dilarang atau tidak diperkenankan untuk memastikan status kesolehan seseorang dan kesucian seseorang. Wala nuzaki 'alallahi ahada. Kita tidak mempersaksikan, tidak memastikan ahada seseorang, nuzaki kesuciannya. Yang kita bisa katakan adalah mudah-mudahan atau insya Allah. Bahkan terkait orang yang gugur di medan perang. Jadi kalau ada orang gugur di medan syahid, di medan jihad, kemudian dia mati gugur syahid, maka kita tidak boleh mengatakannya dia syahid. Kita boleh mengatakannya mudah-mudahan dia syahid. Semoga Allah memberikannya pahala mati syahid. Jadi itu yang Rasul ajarkan kepada kita demikian. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak boleh kita memastikan kesolehan, kesucian, dan kesyahidan seseorang sebelum kita mengatakannya dengan lafaz insyaallah atau mudah-mudahan. Di kita kadang kata memang kalau ada seseorang gugur ataupun seseorang baik itu pahlawan atau bukan pahlawan, kadang kita suka memastikan dia mati syahid. Nah itu tidak boleh karena kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang Allah beritakan kepada Rasulnya terkait dengan itu. Seperti Rasul mempersaksikan para sahabatnya bahwa sahabat anu syahid, sahabat anu syahid, sahabat anu syahid, 10 orang dijamin masuk surga, ahli Badar seluruhnya penghuni surga. Nah, itu dipersaksikan oleh Rasulullah dengan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti pernah kita ceritakan ya, dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah, itu beliau itu sahabat Nabi
tetapi melakukan kesalahan besar. Bahkan dalam urusan kenegaraan atau intelijen militer itu dia melakukan pengkhianatan sebenarnya. Ketika Nabi SAW ingin menaklukkan kota Mekah, membawa 10.000 pasukan akan menaklukkan kota Mekah, itu kan peristiwa paling penting. Merebut kota Mekah dari yang sebelumnya kota yang penuh dengan kemusyrikan dan merubahnya menjadi kota tauhid, kota Islam, kota iman sampai hari kiamat, itu kan butuh strategi yang kuat dan jitu untuk melakukan kota itu, tidak mudah. Nah, ketika Rasul menyusun rencana akan melakukan penaklukan kota Mekah, pembebasan kota Mekah menjadi kota iman dan Islam sampai hari kiamat, itu ada sahabat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat ke orang Mekah bahwa Rasulullah menyiapkan pasukan untuk menaklukkan Mekah. Surat itu dikirim oleh Hatib melalui kurir seorang wanita. Disimpan surat itu di dalam bajunya. Biasa wanita itu kalau nyimpan surat di dalam bajunya. Dari dulu itu. Dari zaman Nabi begitu. Nyimpan di situ. Duka tutang, duka kemben, duka apalah pokoknya disimpan. Pengalaman kan. Pengalaman. Nah, setelah itu Rasul menyuruh Ali dan Zubair bin Awam, ya Ali, ya Zubair, susul itu wanita yang bawa suratnya si Hatib menceritakan tentang, membocorkan tentang penaklukan kota Mekah. Dikejar wanita itu oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan sahabat Zubair bin Awam, dikejar sampai dapat. Setelah dapat tidak mengaku, enggak, saya nggak bawa apa-apa, namanya kurir biasa, tergantung yang nyuruh, tergantung nuruhan begitu, dijaga itu amanahnya. Sampai Ali mengatakan bahwa kalau kau tidak mau menunjukkan surat itu, Rasul kami tidak mungkin salah, Rasulullah tidak mungkin salah, saya akan geledah kamu. Namanya wanita itu takut digeledah, diberikan ini Tuhan. Ternyata itu surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Keesokan harinya Hatib dipanggil oleh Rasulullah SAW, membahas orang nama Hatib mana teman Gusti lah di kami teh. Mapan sudah lama di dalam Islam, ikut perang juga, ikut jihad terus segala macam. Kenapa? Apa alasan? Itu hebatnya Rasul. Rasul tidak pernah menyalahkan siapapun kecuali menanyakan apa alasan dan tabayun lah. Tabayun. Apa jawaban Hatib? Kata Hatib, ya Rasulullah, keluargaku di sana tidak ada kabilah yang menjaganya. Kalau saya memberi jasa ke orang Quraisy dengan memberitahu rencana penyerangan kota Mekah, setidaknya keluarga saya punya wibawa. Oh, ini keluarga Hatib nih yang telah menolong kita dengan memberitahu penyerangan kota Madinah atas kota Mekah, pasukan Madinah kepada kota Mekah, supaya mereka berterima kasih kepada saya, akhirnya melindungi keluarga saya. Gitu. Alasannya kan sangat rasional. Dan masalah keluarga itu tiap orang itu tidak bisa ditawar-tawar lagi masalah keluarga. Orang kadang merugikan apapun demi keluarga, itu fitrah biasa. Tapi dalam strategi perang manapun, dalam intelijen manapun, yang namanya perbuatan itu tuh pengkhianatan. Dan hukumannya biasanya keras, hukumannya tegas, bisa hukuman mati. Itu Umar sudah menawarkan, ya Rasul, orang seperti ini harus dihukum mati, harus berat ini. Kesalahannya besar sekali. Pertama-tama membocorkan rahasia negara. Apa kata Rasulullah? Da'u ya Umar, biarkan Umar. Karena Hatib itu ahli Badar. Hatib bin Abi Balta'ah itu sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar. Dan ahli Badar itu kan dalam level sahabat itu urutan ketiga. Yang pertama Khulafaur Rasyidin, itu kelompok pertama, topnya sahabat. Yang kedua 10 yang dijamin masuk surga, termasuk dalamnya ada Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga itu topnya itu adalah ahli Badar. Ahli Badar itu Allah sudah menyatakan, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apapun sesukamu setelah Badar, kalian telah dimaafkan, baik dosa sekarang atau yang akan datang. Itu hebatnya ahli Badar, dosa nanti sudah diampuni yang sebelumnya, yang akan datang jika ada dosa itu diampuni. Maka Rasul tidak mau gegabah mendahului Allah. Allah saja sudah mengampuni ahli Badar, apalagi saya.
sehingga hati dibebaskan. Itu keutamaan ahli Badar. Nah, orang-orang yang dipersaksikan seperti itu, maka kita bisa menyatakannya sebagaimana Rasul menetapkan bahwa 10 orang sahabat di surga, Khulafaur Rasyidin di surga yang pertama, 10 sahabat di surga, kemudian ahli Badar di surga, ahli Bai'atul Ridwan di surga, dan seterusnya. Namun orang yang tidak dipersaksikan oleh Rasulullah SAW tentang kesurgaannya, maka tidak boleh kita menyatakan kesolehan, kesucian, dan kesurgaannya. Karena sekarang banyak kok asal melihat orang seperti halnya nampak dalam pandangan lahiriah, banyak karomahnya, misalkan terlihat, tiba-tiba kita mengatakan, wah ini mah ahli surga, ini mah pasti ahli surga. Nggak boleh. Sehebat sesoleh apapun dia, berdasarkan pelarangan Allah, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mempersaksikan kesucian ataupun kesyahidan atau kesurgaan seseorang. Bahkan kadang di mata orang awam seperti yang luar biasa itu semuanya dianggap karomah, padahal kan tidak semua keajaiban itu karomah. Pernah kita bahas dulu bahwa keajaiban itu ada 5 macamnya. Yang pertama adalah mukjizat, yang kedua adalah irhas, yang ketiga adalah baru karomah, yang keempat adalah ma'unah, yang kelima itu sihir dengan berbagai macam varian-variannya. Mukjizat itu khusus para nabi dan para rasul demi membela dakwahnya. Irhas itu khusus para nabi dan rasul sebelum jadi nabi dan rasul, seperti Nabi Muhammad dilindungi awan kemanapun beliau pergi, ya. Seperti Nabi Ismail yang kakinya mengeluarkan zam-zam dari tanah, itu irhas. Sebelum jadi nabi sudah ada keajaiban. Seperti Nabi dibelah hatinya lalu dicuci dengan air zam-zam dan bejana dari surga, itu keajaiban yang disaksikan oleh teman-temannya waktu usia 4 tahun dibelah dadanya. Sampai teman-teman yang lagi main sama beliau itu melapor kepada ibu asuh, Ibu Aiman dari kabilah Sa'ad. Makanya ibu itu Ibu Halimah Sa'diyah, Ibu Halimah Sa'diyah. Anak-anak itu bersaksi, wahai ibu, Muhammad dibunuh orang sampai 3 kali. Kemudian Ibu Halimah melihat tidak ada siapa-siapa, tapi ketika dilihat dadanya ada bekas belahan di hati Rasulullah. Nah, itu beliau dibelah dadanya oleh malaikat, dicuci hatinya supaya tidak kotor oleh air zam-zam dan bejana dari surga. Itu irhas. Jadi keajaiban bagi seorang nabi dan rasul sebelum mereka jadi nabi dan rasul. Yang ketiga, keajaiban itu bentuknya adalah karomah. Karomah ini adalah khusus wali-wali Allah Subhanahu wa taala, khusus orang-orang soleh, para syuhada, para aulia, para sholihin, ini namanya karomah. Dan syarat orang punya karomah tandanya 2, satu menjalankan yang wajib, yang kedua menjalankan yang sunnah. Dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwa man ada waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka dia telah memusuhi Allah. Barang siapa yang menyakiti wali Allah, maka Allah menyatakan perang dengan dia. Jadi mengganggu wali Allah sama dengan ngajak perang ke Allah. Nah, dan apa ciri dan tanda wali Allah? 1, menjalankan mimaqtaratuhu yang fardu. Yang kedua, menambahnya dengan nafilah, dengan yang sunnah. Jadi kalau kita melihat orang itu penuh keajaiban, lihat 2, gimana ibadah fardunya, gimana ibadah sunnahnya. Kalau ada orang sakti, orang ajaib, tapi sholat fardunya berantakan, sholat sunnahnya kedul, kita lain wali Allah, pasti lain wali Allah. Sahur Quran, ayo mau sakti segala rupa, mau hiber, napak sancang, namun dia segala rupa. Lihat ibadah fardunya dilakukan ini berantakan, lihat ibadah sunnahnya disempurnakan tidak? Ini mulai Allah gitu. Ya masih bisa diajar dong kalian. Ayat kitab bisa diajar dong kalian. Berarti dari setan.
Yang kelima itu namanya sihir dengan segala macam varian-variannya, termasuk sihir, ramalan, segala macam dalam diri. Itu sembunyi dari kuwatun syaitoniyah. Maaf, yang sebelumnya ada satu maunah yang keempat. Maunah itu adalah keajaiban, kesaktian yang Allah berikan kepada seseorang hambanya yang bukan kategori waliullah, orang biasa, tapi ditolong Allah. Itu namanya maunah. Orang diudak anjing galak, tiba-tiba ayah jurang, jenak langsung nyebrang ke bukit berikutnya. Itu maunah, ada orang lain oleh Allah. Jurang itu, nah bisa loncat ke gedung berikutnya diudak anjing. Nah, maunah. Tabrakan juga, misalnya malam sadaya sabus orang itu. Ada orang mengerti, misalkan ketinggalan gitu kan, ya hikmah kan itu. Padahal saya itu mau menyadar, kita itu maunah gitu. Ada kisah nyata perjalanan pesawat dari Riyadh ke Jeddah. Ini dikisahkan oleh ulama besar Saudi, Mufti Agung yang cerita. Ada seorang yang ketinggalan pesawat, ini tahun 60-an ke belakang. Sudah dalam arti kata sudah kesal lah, mencela gitu. Kenapa saya bisa terlambat? Kenapa pesawat meninggalkan saya? Saya kan ini tidak keburu, tidak kekejar lah. Setelah itu dia menerima dengan penuh kesabaran. Ternyata berita selanjutnya pesawat itu meledak, jatuh. Di Indonesia pernah kejadian, ini cerita dituturkan oleh Profesor Dim Samsudin. Waktu dari Jakarta ke Jogja kan Garuda tergelincir. Apa kata Prof Dim? Saya itu terlambat, gak sempat naik pesawat itu. Tapi hikmahnya subhanallah, tidak terbawa tergelincir. Banyak yang luka waktu itu kan, sampai evakuasinya lumayan susah. Itu hikmahnya. Nah, orang seperti itu yang namanya ditolong seperti itu maunah. Motor, per detik mungkin kalau kita lambat sedikit ngegas mungkin kesampat oleh bis atau oleh apa, itu sedetik aja, itu maunah. Tabrakan, selamat, itu maunah. Nah, yang kelima baru ini yang perlu kita waspadai, itu namanya sihir. Sihir itu keajaiban dan kesaktiannya bisa saja mirip dengan yang 5 tadi, tapi sumbernya bukan dari Allah, tapi dari syaitan. Hiberna bukan hiber mujizat, bukan hiber karomah, bukan hiber maunah, tetapi hibernya hiber sihir. Menyembuhkan, ngalandongan, ngobaran, ngobatana, sanes mujizat, sanes ishas, sanes maunah, bukan karomah, berarti sihir. Kemudian apalagi misalkan punya kesaktian lain, misalkan niiskeun api atau manaskeun cai misalkan, dengan tenaganya. Kalau bukan dia wali Allah, berarti itu berasal dari kuwatun syaitaniyah. Nah, biar tidak melebar kembali tadi, bahwasanya ahli Badar itu urutan kedua dalam posisi status para sahabat, sederajat di hadapan Allah. Satu itu adalah khulafaur rasyidin, yang kedua 10 orang di jalan surga, yang ketiga ahli Badar. Itu mereka luar biasa di Allah SWT. Nah, ini ceritanya disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat Ummul Ala radhiyallahu ta'ala, ada wanita, seorang wanita dari kalangan imra'atun minal ansar, dari kalangan sahabat Ansar, orang Madinah berarti ya, bayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu uqtusimal muhajirun qur'atan fatara lana Utsman bin Maz'un fa anzalnahu fi abyatina. Ketika Rasul mempersaudarakan sahabat muhajirin dan Ansar hijrah ya di bulan Rabiul Awal, ini Rabiul Awal itu bulan luar biasa ya. Satu, kelahiran Rasulullah yang merupakan berkah dan karunia bagi semesta alam. Rasul itu adalah karunia Allah bagi semesta alam. Rasulullah kelahirannya adalah rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terkhusus kepada orang-orang beriman. Rasul itu berkah dan rahmat yang sangat besar, karunia yang tiada tara dari Allah untuk alam semesta, untuk umat manusia dan sebagainya. Nah, itu di bulan Rabiul Awal. Kemudian hijrahnya Nabi juga di bulan Rabiul Awal.
di mana Nabi meletakkan 3 fondasi utama membangun negara Madinah, masyarakat baru dengan peradaban baru yang disebutkan oleh para sejarawan bahwa peradaban Madinah itu peradaban yang paling ideal sepanjang sejarah manusia. Dibangun di atas nilai tauhid, dibangun di atas nilai kemanusiaan, dibangun di atas nilai persaudaraan, dibangun di atas nilai ketenangan dan keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Pokoknya Madinah itu negara paling ideal, diakui oleh semua manusia. 3 pilarnya ketika Rasul awal datang ke Madinah, yang pertama adalah membangun masjid. Paling vital itu masjid dulu. Setelah ada masjid, yang kedua mempersaudarakan sesama sahabat, antara pendatang muhajirin dengan tuan rumah Ansor. Itu yang punya istri 2 dikasihkan 1, Pak. Kan abi teh istri teh aya 3, ku abi ceraikeun hiji kangge akangnya. Itu nu gaduh bumi 2, hiji nanti dipasikeun kan. Abi bumi teh seueurit. Aya gaduh 2 gaduh 3, sok ini akang hiji. Itu orang Ansor ke muhajirin. Anu katilu bila akan bade damel usaha ku abdi pasiehan modalna tuh modal pasiehan atuh teu kasa modal mah tos we teh aya sebidang tanah sok garap kangge anjeun muhajirin taneuhna dibere dikeun modalna dibere rumah dipasihkan diberikan istri juga dikasihkan kalau mau silakan saya cerai mana yang kamu suka satu saya ceraikan buat kamu keren banget. Itu persaudaraan yang tidak ada yang dibandingnya. Ayo babaturan pamajikan aya 3 geuli salah sahiji akan hoyong mana dicerai ka abdi kangge akan tos paingan Islam menang baheula persaudaraan seperti itu. Tapi orang yang diberinya penuh dengan rasa hormat dan harga diri tidak menerima gitu. Rumah tidak menerima. Kalau sekedar ikut dulu numpang di rumah salah seorang ikut nggak apa-apa beberapa hari namanya juga memuliakan tamu. Ladang juga tidak semuanya diterima, modal tidak semua diterima, apalagi pasangan dikasih istri nggak diterima. Apa kata mereka? Dullannya ala sukil Madinah kan terus terkadang repot walaupun Rasul juga mempersaudarakan kita, saya saudara kamu, kamu saudara saya. Tunjukkan saya di mana pasar Madinah. Saya mau jualan di situ. Lihat. Jadi yang satu dermawannya luar biasa, yang satu lagi kehormatannya dijaga. Jadi teu mampang mumpung, nya tuh ka dieu tuh. Mana istri nu diceraikeun teh, mana tanah nu dipasihkeun teh, mana modal nu diieukeun teh, jaga diri. Itu hebatnya masyarakat yang Rasul persaudarakan itu. Sehingga ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, ketika diberikan segala macam tawaran, beliau hanya satu aja, pinjami saya modal, saya mau dagang di pasar Madinah. Kasih modal dipinjam, lalu beliau berjual sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf menguasai pasar Madinah dan menjadi orang yang paling kaya dari seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala. Karena disebutkan dalam catatan sejarah Abdurrahman bin Auf ini ketika meninggal warisannya itu 3 triliun dalam bentuk bongkahan emas yang saking banyaknya emas disimpan nempel satu koin dengan koin lain. Butuh kampak untuk memecah emas-emas koin itu supaya bisa kembali. Jadi emas nanti lempet jika kopi kok lalu kepanasan lempet di belahan ku kampak eta emas teh koin-koin teh 3 triliun warisannya. 1 triliunnya itu diberikan kepada janda-jandanya Rasulullah SAW. Kan Rasul meninggal itu kan tidak meninggalkan warisan kan tidak banyak. Tapi Rasul bersabda, wahai istri-istriku, nanti kelak sepeninggalku akan ada orang baik mengurusi hajat kalian. Ternyata orang tersebut oleh para sahabat dimaknai, ditafsirkan hadis itu dialah Abdurrahman bin Auf yang 3 triliun peninggalannya itu wasiat 1/3-nya itu berarti 1 triliun untuk janda-janda Rasulullah SAW. Jadi 2 triliunnya itu untuk ahli waris, 1 triliunnya untuk janda-janda Rasul yang jumlahnya 10 orang itu. Kurang lebih 10 atau 9. Karena wafat 1 kan Khadijah. Istri beliau kan 11,
wafat 1 Khadijah, yang sisanya itu 10 atau berapa, yang lainnya 10, itu semua dikafalahi, dibiayai, dan bahkan diberikan wasiat peninggalan harta oleh Abdurrahman bin Auf. Maka istri-istri Rasul dengar, karena ada orang dermawan yang menyantuni beliau. Konon Aisyah itu dapat 200 miliar dalam berupa kebun kurma dan juga tanah. Yang lain ada yang dapat rumah dan sebagainya dari beliau sebagai wasiat untuk janda-janda Rasulullah. Itu hebatnya. Yang ketiga, masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah selain dibangunkan masjid, kemudian dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan non-muslim, dalam arti perjanjian untuk menjaga Madinah dari serangan musuh, dari pihak lawan, ataupun demi penegakan hukum. Mereka bersepakat. Itu yang disebut dengan piagam Madinah. Piagam Madinah itu butirnya ada sekitar 13. Di antara salah satu butirnya adalah bahwa orang Islam dan orang non-muslim bertanggung jawab atas keamanan Madinah dari serangan musuh atau dari caplokan pihak luar. Yang kedua, bahwa umat Islam dan orang-orang selain Islam berkewajiban menegakkan hukum yang ada di Madinah, hukum yang telah diresmikan atau disahkan oleh Rasulullah SAW. Ini hukum Islam. Dan yang ketiga, jika ada yang melanggar di antara orang-orang non-muslim dan orang-orang Islam, dihukum dengan seadil-adilnya. Menyakiti salah seorang warga Madinah, apapun agamanya, itu sama dengan menyakiti semuanya. Luar biasa itu piagam Madinah itu. Sampai kalau kita lihat di gedung PBB, Magna Carta itu di sana, gedung HAM PBB, itu ada yang namanya piagam Madinah, dicatatkan di sana. Sebagai bentuk bahwa umat manusia menghargai dan mengapresiasi karya Rasulullah SAW. Ada ungkapan yang lain juga dari filsuf punya, tapi yang paling menterengnya itu adalah piagam Madinah, tempel di sana. Nah, itu fondasi masyarakat Madinah. 1, masjid. Yang kedua, persaudaraan. Yang ketiga, kesepakatan dengan pihak lain. Piagam Madinah ya. Rabiul Awal juga merupakan tanggal wafatnya Rasulullah SAW. Jadi beliau itu lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin kemarin. Meskipun tanggal lahirnya ada beda pendapat antara 8 dan 12, tapi mayoritas umat Islam mengambilnya yang 12. Itu tidak masalah, karena tanggal kan namanya sejarah bisa berbeda sedikit. Tapi wafatnya hampir semua sepakat. Itulah masyarakat yang Rasul bangun, masyarakat Madinah. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan atau apa yang perlu kita camkan? Setidaknya ada 4 hak Rasulullah SAW yang wajib kita tunaikan. Yang pertama, membenarkan dan mengimaninya. Yang kedua, mengikuti dan mencontoh akhlaknya, mengikuti sunnahnya, mencontoh akhlaknya. Yang ketiga, mencintai dengan sebenar-benarnya cinta dan membela dengan segenap tumpah darah kita. Yang keempat, hak beliau itu adalah bersolawat kepada beliau sebanyak-banyaknya. Saya ulangi, hak Rasulullah yang wajib kita tunaikan ada 4. Yang pertama adalah mengimani, membenarkan, mengimani dan meyakininya. Yang kedua adalah mengikuti sunnahnya dan tauladan akhlaknya. Yang ketiga, mencintai dengan sebenar-benarnya dan dengan segenap tumpah darah kita membelanya. Yang keempat, banyak-banyak mendoakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing itu fadilahnya besar sekali. Mengikuti dan mengimaninya ada dalam Sahih Bukhari. Rasul bersabda, setiap kalian nanti akan ditanya di alam kubur. Setiap kalian nanti akan diuji di alam kubur. Tentang apa? Dipertanyakan tentang sosok laki-laki yang nanti ditampilkan
Rasulullah SAW. Dulu SD kita diajarkan bahwa pertanyaan kubur itu kan 3. Ma rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, kan 3 kan? Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Tapi dalam hadis Bukhari pertanyaan kubur cuma 1. Apa itu? Ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kau kenal tentang laki-laki ini? Siapa? Rasulullah SAW. Wa ammal mu'minu, adapun orang beriman, dia akan mengatakan innahu Muhammadun Rasulullah amana bihi wa taba'na. Dan Sahih Bukhari itu, dia adalah Muhammad Rasulullah, kami mengimaninya dan kami mengikutinya. Tuh, iman dan mengikuti, iman dan mutaba'ah, iman dan ittiba, iman dan mengikuti. Kata malaikat, 6 sholihan. Udah, kamu istirahat ya. 6 sholihan, tidur yang nyenyak sampai hari kiamat. Wa ammal munafiqul murtab, adapun orang munafik, orang Islam yang enggak jelas Islamnya, atau murtab orang kafir yang sudah jelas kafirnya. Makanya munafik yang kafir mah dilanjut. Ngomplotnya kan itu, walaupun seperti nampaknya seperti ke kita, tapi ngomplotnya ke sana munafik. Hatinya kafir tapi kadang lisannya iman, itu munafik. Wa ammal munafiqul murtab, ketika ditanya ma ilmuka bihadzal rajul, kamu kenal enggak laki-laki ini? Kan ditampilkan tuh sosok Rasulullah. Jawabannya la adri. Duka terang saha eta terang. Cek malaikat teh, ambilkan martil, ambilkan tuh gada, pukul dia. Dipukul di gada sampai hancur hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Siksa kubur itu. Disempitkan kuburannya, dipanaskan hawanya, digendiran ku palu. La haula wala quwwata wa na'udzubillah min dzalik. Nu terkenal Rasulullah tak eta hukuman. Di alam kubur, cangke di akhirat, di neraka. Kan kubur itu kan gerbang neraka atau taman surga, kan gitu. Kata Rasul, kuburan itu raudhatun min riyadil jannah. Kubur itu taman dari taman surga, atau hufratun min hufril niran, lubang dari alam neraka. Di alam kubur itu bisa jadi lubang guha menuju neraka, bisa jadi taman menuju luasnya surga. Eta alam kubur. Kunci alam kubur tadi, kenalkah kita dengan sosok Rasulullah SAW? Maka ti ayeuna Pak disiapkeun teh supaya kenal Rasulullah, sunnah dipelajari. Iki yang kita lakukan ini itu demi itu, supaya kita kenal sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nanti diakur sallallahu. Karena setiap kita baca hadis selalu ada sholawat yang terucap kan gitu. Ku datang nage maca hadis terus barokah, najan teu ngarti ge bios, teu paham ge bios, terus datang nage terus barokah luar biasa. Yang kita pelajari hadis-hadis Rasulullah. Iya, terus ngalap barokah we lah tina sunnah urang mah. Ngalap barokah tina diajar sunnah. Iya, teu paham, gampang paham di bumi ge dibuka di. Pami sempat pami henteu nya, langsung ngopi lah biasa. Itu Rasulullah SAW luar biasa. Akan dipertanyakan di alam kubur. Innakum satuftanuna fi kuburikum. Kalian nanti akan dipertanyakan tentang sosok seorang laki-laki, seorang pria, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Sayyiduna wa habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu hak Rasul kita tunaikan, mengimani dan mengikutinya. Yang kedua tadi apa? Tadi yang satu kan mengimani dan membenarkan. Yang kedua mencintai sebenar-benarnya cinta dan membelanya dengan segenap tumpah darah. Itu bertiga ya. Kemudiannya Mas tadi satu mengimani, meyakini, dua mengikuti sunnah dan akhlaknya, yang ketiga mencintai dan bertumpah darah membelanya. Nah, jadi membela Rasul itu, mencintai Rasul itu sampai ke darah-darah kita. Suatu hari Umar itu pernah mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun, dari anak istriku, seluruh manusia lebih aku cintai engkau daripada yang lain, kecuali dari nyawaku sendiri. Gitu. Kata Rasulullah SAW, lah ya Umar, belum sempurna, wahai Umar, belum sempurna, cinta itu belum sempurna kayak gitu. Akhirnya Umar mengatakan lagi, demi Allah ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu lebih dari apapun,
bahkan dari nyawaku sendiri. Apa kata Rasulullah? Al-ana ya Umar. Nah, baru sekarang imanmu sempurna, baru sekarang cintamu sempurna wahai Umar. Jadi menurut orang sudah cinta ke Rasulullah lebih dari ayah ibu kita, anak kita, manusia seluruhnya, seluruh bumi, istri kita, anak kita, bahkan dari nyawa kita sendiri. Itulah cinta yang benar-benar disebut cinta kepada Rasulullah. Tapi sekarang kan belum. Masih kena geget ke budak daripada ke Rasulullah. Masih kena kuat ke keluarga, masih kena kuat karena harta daripada kepada Rasulullah. Tapi saya yakin seluruh umat Islam kalau dalam membela Rasul, nyawa dan kepala taruhannya mereka mau. Ya. Ada satu kitab namanya Difa'an Rasulillah. Kitab khusus judulnya itu membela Rasulullah. Nah, baru yang terakhir itu adalah bersolawat sebanyak-banyak pada beliau. Ada orang yang masih memahami solawat kepada Rasul itu dalam sholat saja. Itu pikiran yang kerdil dan picik sebenarnya. Membatasi solawat hanya pada sholat saja. Kenapa? Karena dalam ayat sudah jelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina shallu 'alaihi wa sallimu. Yang pertama. Yang kedua, orang bakhil itu orang yang manakala disebut nama Rasulullah dia tidak sholawat. Berarti sholawat diajarkan di luar sholat itu lebih banyak. Yang ketiga, sungguh celaka seseorang disebut namaku dia tidak bersalawat kepadaku. Rogima anfu rajulin man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling celaka di antara kalian manakala yang namaku disebut dia tidak bersalawat. Itu semua hadis sahih. Artinya apa? Ada perintah Allah kepada kita untuk banyak bersolawat bahkan di luar sholat kita. Namun entah kenapa masih ada orang beranggapan solawat itu hanya dalam sholat saja. La haula wala quwwata illa billah. Apa sepicik itu memahami dalil? Apa sekerdil itu memahami agama? Ada hadis man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan sholawat Allah yang dimaksud adalah keberkahan, rahmat, hidayah, dan maghfirah dari Allah Ta'ala. Kita satu kali sholawat kepada Rasulullah, maka Allah membalas kepada kita 10 keberkahan, 10 maghfirah, 10 kebaikan, 10 rahmat dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan zikrullah wa zikran katsira. Sholawat itu bagian dari zikir. Oh, betul. Sholawat itu zikir. Bahkan termasuk zikir yang paling afdal. Nah, kemudian ada hadis yang ini sebagai pamungkas penutup bahkan di guru bel ya. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan." Hadis sahih. Sesungguhnya orang yang paling berhak denganku nanti hari kiamat aksaruhum alayya sholatan adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Inna awlan nasi, orang yang paling berhak bi atasku yaumal qiyamah di hari kiamat aksaruhum alayhi sholatan, orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Kalau kita nanti ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Rasul, paling berhak mendekati Rasul, maka syarat kuncinya adalah aksarun nasi alayhi sholatan, orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Artinya apa? Sebanyak sholawat kita kepada Rasulullah, maka sedekat itulah kita kepada beliau. Sejarang kita sholawat, sejauh itulah posisi kita di sisi Rasulullah SAW. Itu kuncinya. Sebanyak sholawat kita, sedekat itu pula derajat kita di sisi Rasulullah. Sedikit sholawat kita, sejauh itulah jarak kita dari Rasulullah SAW. Itu hak Rasul yang keempat yang terakhir, memperbanyak sholawat kepadanya. Mudah-mudahan 4 hak ini kita jaga. Ya. Amin ya rabbal alamin. Karena waktunya habis, kita lanjutkan lagi masih di hadis nomor 601 yang intinya adalah kita tidak boleh mempersaksikan kesyahidan, kesurgaan ataupun yang lain sebagainya, kesucian, kesolehan sebelum kita mengatakan insya Allah dan mudah-mudahan, kecuali orang-orang yang telah Rasulullah persaksikan, Rasulullah nyatakan dalam hadisnya bahwa yang bersangkutan adalah termasuk ahli surga atau ahli syahid ataupun orang baik, orang suci dan lain sebagainya. Itu hadis nomor 601.
Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menjadikan kita umat Rasulullah SAW yang memang diakui juga oleh beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu waliyut taufiq wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.